Menikmati liburannya, tentu Yuji membalas pelukan hangat Taehyung. Wanita itu memiliki perjalanan ke luar negeri bersama para sahabat karibnya selama 2 minggu. Mereka sudah berada di bandara menunggu 2 dari 5 sahabat Yujung yang masih dalam perjalanan. Kata Son Ye-en, Yujung ini definisi dari nenek gaul yang seringkali pergi berlibur ke luar negeri dengan menggunakan jet pribadi. Wanita tua itu akan kembali sebelum acara ulang tahun perusahaan ke-30 tahun resmi diadakan. Selamat liburan, Nek. Kini Gilani Ena mengucapkan salam perpisahan. Yujung membalas pelukan hangat Yen. Aku sudah menyewa seorang tukang kebun profesional. Jadi jangan khawatirkan kebun bungaku selama aku pergi. Kau mengerti, Yujung menantu? Iya, maaf untuk masalah tadi pagi, Nek. Kuam Yen. Yujung mengangguk dan melepaskan pelukan mereka. Masih ingat kejadian tadi pagi setelah mereka mandi sinar matahari bersama. Yujung bercerita jika ia memiliki hobi berkebun dan membawa Yen menuju kebun bunga pribadi miliknya. Melihat Yujung yang sibuk merawat bunga-bunga miliknya yang sudah dianggap seperti anak sendiri, membuat Yen berinisiatif membantu Yujung. Dia mendapat tugas mencabuti rumput liar. Karena Yen tidak banyak mengetahui soal bunga, bukan hanya rumput liar saja yang tercabut, tapi juga bibit bunga Yujung yang baru bersemi. Gas itu sudah pucat pasi saat Yujung bilang bibit tersebut adalah peranakan dari bunga langka yang hanya tumbuh di pegunungan terlarang, dan ia dapatkan dengan harga yang sangat tinggi dari acara lelang tahun kemarin. Jika itu Mion, Yujung sudah pasti tidak akan segan-segan memperpanjang masalah ini hingga 7 tahun yang akan datang. Tapi wanita itu segera memberi maaf saat dia mengaku bersalah dan meminta maaf. Kau mau oleh apa? Tanya Yujung. Yen menggeleng pelan. Nikmati saja liburan nenek dan kembalilah ke rumah dengan selamat serta tetap sehat. Yujung tersenyum mendengar jawaban Yen yang kemudian mengangguk mengerti. Nenek jangan khawatir, aku akan segera merubah warna rambutku sebelum pesta ulang tahun perusahaan diadakan. Ucap Yen teringat tentang rambut merahnya. Kenapa harus diubah? Tanya Yujung dengan raut heran yang membuat raut wajah Yen kelihatan lebih heran lagi. Suyang bilang kalau nenek. Jujur menantu, aku tidak pernah mempersalahkan warna rambut barumu. Jika memang kau menyukainya, kita hanya perlu memilih gaun yang cocok untuk semakin menonjolkan kecantikanmu di pesta ulang tahun perusahaan. Ucap Yujung. Lagi pula jika aku perhatikan rambutmu keren juga. Sangat cocok dengan karaktermu yang penuh dengan semangat, lanjut wanita tua itu. Son Ye menyukai warna rambut ini, semakin terlihat cantik serta menonjolkan karakter. Tidak, terima kasih. Karena Taehyung bilang dia suka dengan rambut merah menyala Yen, maka gadis itu akan memilih kebalikannya. Sudah Yen bilang ia tidak akan memberikan kesempatan pada Taehyung untuk menyukai apapun itu yang ada pada dirinya. Taehyung tidak pernah menyangka mereka akan disambut dengan kehadiran Mion di kediaman Kim. Setelah mereka pulang dari bandara, gadis itu salah tengah menempatkan dirinya sendiri ke dalam kandang harimau. Hanya karenanya saja kan harimaunya sedang pergi liburan bersama teman-temannya. Ucap Mion sudah merangkul lengan Taehyung untuk membawa laki itu duduk di sebuah sofa. Saat berada di Jepang kemarin, Mion sudah seperti sosok yang tak berdaya. Namun setelah kembali ke negara asal, gadis itu kembali menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Cantik, seksi, dan juga berani mengambil segala risiko demi mendapatkan sesuatu yang ia ingin capai. Lain kali hubungi aku terlebih dahulu sebelum datang, balas Taehyung. Aku tidak bodoh, Taehyung. Tentu saja aku datang setelah mengetahui nenekmu tidak ada di rumah. Ya tentu saja, Mion juga mengenal baik beberapa sahabat Yujung. Taehyung juga tidak tahu bagaimana gadis itu bisa cocok berbaur dengan kaum usia senja. Kemudian mendadak buru melihat kedekatan Taehyung dan Mion di sana. Sekotak donat yang tadi sempat Taehyung belikan saat dalam perjalanan pulang tidak lagi menarik minatnya. Nafsu makannya telah terbang jauh dan menghilang. Gadis itu lebih memilih untuk masuk ke dalam kamar, menghindari pemandangan yang membuatnya panas hati.
Ia memang istri selain Taehyung, tapi entah mengapa dia merasa tidak punya hak untuk melarang Mion mendekati Taehyung. Kau sudah makan siang? Tanya Mion. Belum, balas Taehyung singkat. Aku akan memasak sesuatu yang lezat untukmu, tunggu sebentar. Mion, setelah Taehyung. Taehyung memberi jarak hingga Mion tak lagi bergeranyut mesra pada lengannya. Pulanglah, tetel lelaki itu. Kita sudah tidak memiliki urusan lagi. Kembali Taehyung menyela ucapan gadis itu. Masih ada, sentak Mion. Apa? Bahas Taehyung tak mengerti. Sudah aku katakan setelah kembali ke negara ini, kau tidak lagi memiliki urusan denganku, kecuali hanya untuk meminta maaf pada nenekku, agar kalian berdua bisa hidup dengan tenang. Sudah aku katakan juga jika aku akan segera bercerai dengan Myunggi, ucap Mion. Apa kau sudah gila? Taehyung pikir kemarin gadis itu hanya asal berucap mengenai perceraian. Ini bahkan belum genap sebulan pernikahan mereka. 10 tahun kita menjalani hidup bersama-sama, baru kali ini aku merasa tidak mengenalmu. Sifatmu itu pelan-pelan sekali, ucap Taehyung. Masa bodoh mengaku seperti apa? Aku benar-benar menyesal telah menikahi Myunggi. Balas Mion tak mau kalah. Jangan gegabah Mion, Myunggi adalah lagi pilihanmu. Kau... Kim Taehyung, suara yang mendadak menyela itu membuat perhatian Taehyung dan Mion segera teralih. Mereka menemukan Yeon yang berjalan mendekat dengan langkah tergesa. Ekspresi gadis itu tampak campur aduk, gusar, panik, bingung, dan hampir menangis. Ibuku, gumam Yeon dengan suara yang terdengar bergetar. Taehyung buru-buru menghampiri sang istri di sana. Ada apa? Sapunya dengan segera. Ada masalah di rumah ibuku. Aku harus segera pergi ke sana, balas Yeon. Ayo kita pergi ke sana, ajak Taehyung dengan segera menggaring tangan Yeon keluar dari kediaman Kim. Untuk kedua kalinya, Mion terabaikan begitu saja. Pengaruh garis kampungan itu tidak main-main rupanya. Jadi ibu kenapa? Tanya Taehyung setelah Yeon sudah tampak sedikit tenang. Sulit untuk dijelaskan secara mendetail. Intinya keluarga dari mendiang ayahku datang beramai-ramai menuntut haknya. Mereka memang kerap melakukan itu saat tengah mengalami kesulitan keuangan, balaskan di situ. Kali ini pun mereka melakukannya setelah mendengar kabar aku sudah menikah denganmu yang kaya raya. Ibu pasti merasa kesulitan karena ulah mereka. Lanjutnya dengan gumaman. Ibu tidak akan pernah mau melepaskan rumah peninggalan ayah di desa. Sementara mereka menginginkan rumah itu sebagai biaya ganti rugi yang dikeluarkan sama ayahku menderita suatu penyakit yang membuatnya harus bolak-balik dirawat di rumah sakit. Saat itu biaya yang dikeluarkan memang tidak sedikit, tapi Mira dan Ian telah berusaha mengganti uangnya, bahkan sejak Ian masih duduk di bangku SMP. Sudah selama itu, namun mereka belum juga merasa puas untuk memeras Mirai secara terus-menerus. Ini sulit. Ian menghela nafas kemudian menunduk dalam. Hai, baru kali ini aku melihat wajahmu putus asa begitu, ucap Taehyung merasa heran. Dia tidak tahu jika gadis yang tampak kuat luar dan dalam seperti Yeon bisa terpuruk juga. Yeon mulai pada Taehyung yang tengah fokus menatih di sebelah. Dia tahu suaminya itu tengah mencoba membakar kembali semangatnya yang hampir memudar. Tidak cocok sama sekali Son Yeon. Jadi berhentilah untuk bersikap lemah. Karena kau sama sekali tidak lemah, ucap Taehyung. Tentu saja aku tidak lemah, aku ini kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, balas Yeon mulai tersulut. Termasuk saudara dari mendiang ayahmu? Iya, termasuk mereka. Taehyung mengangguk-angguk puas mendengar jawaban Yeon yang menggebu. Pertahankan semangatmu. Perjalanan menuju desa selama 3 jam sebenarnya cukup melelahkan. Namun begitu bangunan rumahnya sudah terlihat, ia dengan segera bergegas turun dari mobil. Sebenarnya begitu memasuki rumah, Mira segera menoleh, wajah yang tadinya terlihat kusut seketika berubah cerah. Tidak berselang lama, Taehyung turut datang menyusul setelah memakai mobil. Menantu yang paling tampan, seru Mirai.
Ayah dan seorang wanita yang sudah parubaya masih ada di sana. Mereka adalah paman dan bibi Yen. Beraninya main keroyokan. Bu, mulai sekarang tinggal saja denganku, pinta Yen merasa tak tega. Ibu tidak bisa meninggalkan satu-satunya tempat yang menjadi kenangan bersama mendiang ayahmu, Yana. Juga kenangan saat kau masih bayi hingga tumbuh dewasa. Semuanya dari sini, ucap Mirai menjelaskan tampak hampir menangis. Hei Mireya, benar kata anakmu. Sepertinya kau segera angkat kaki dari rumah ini. Kami akan segera menjualnya dan membagi hasilnya 3 sama rata. Balas lelaki parubaya yang merupakan kakak pertama dari mendiang ayah Yen. Lagi pula anakmu sudah menjadi istri dari orang kaya sekarang. Rumah ini sama sekali tidak ada artinya, karena ia sudah bisa memberikan hunian yang layak untukmu. Kakak laki-laki nomor 2 dari mendiang ayah Yen terus bersuara. Kalian tidak punya hak untuk menyentuh rumah ini. Rumah ini dibangun atas usaha ayah dan ibuku. Entah Yen emosi. Harga rumah jelek ini bahkan masih terlalu murah untuk menebus semua hutang kalian pada kami. Balas mereka tak terima. Jelek-jelek begini harga rumah ini masih mencapai nominal puluhan juta won. Untuk menebusnya sesuai dengan keinginan mereka, Yan mana ada uang. Meskipun Taeyong rutin mengisi rekeningnya setiap bulan, tapi itu masih tidak cukup. Apalagi mereka menikah baru ada 1 bulan. Jadi uang yang Yan terima belum banyak. Bagaimana dengan menantumu yang orang-orang bilang kaya raya itu? Kau pasti mampu untuk menebus rumah jelek ini kan? Harga yang kami tawarkan sepertinya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan harta kekayaan yang kau miliki. Bibi hentikan, tesis Yen marah. Wanita parubaya itu adalah adik perempuan satu-satunya mendiang ayah Son Yen. Yan kira dia akan mengerti karena posisi mereka yang sama-sama wanita di sini, tapi ternyata dugaannya salah. Justru bibinya itu menjadi si biang kerok dengan bersikap serakah untuk mendapatkan banyak keuntungan. Kau sekarang sombong ya? Tidak ingat kemarin saat ibumu masuk rumah sakit karena kecaya hipertensinya kumat? Siapa yang membantu membayar biayanya jika bukan aku? Tentu saja Yen ingat, bahkan ingatan itu masih sangat membekas di kepalanya. Saat itu dia masih harus menjalani 2 semester lagi sebelum lulus. Yen membutuhkan uang untuk biaya kuliahnya, sementara di waktu bersamaan Mirai malah jatuh sakit. Pinjam itu bahkan tidak seberapa, namun Yen harus bertingkah selayaknya seorang pengemis di hadapan keluarga dari mendiang ayahnya sendiri. Justru Yen selamat karena pinjaman uang dari bosnya di tempat dia bekerja part-time dengan syarat mau mencari pacar dari lelaki tua yang telah beristri tersebut. Ia tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya. Berkat rencananya yang dengan sengaja membocorkan hubungan mereka kepada istri bosnya itu, hubungan mereka tidak berlangsung lama, dan yang paling Yen syukuri adalah mereka belum terlalu jauh hingga sampai ke tahap saling berhubungan. Membayangkannya saja Yan sudah merinding setengah mati. Meski setelah kejadian itu Yan harus selalu dicap sebagai seorang pelakor. Intinya selama hidup 26 tahun ini Yan sudah banyak merasakan manis asin asamnya dalam kehidupan. Jadi dia tidak akan serta-merta percaya pada kebaikan yang orang lain berikan, termasuk Kim Tae-hyung. Itu semua mustahil diberikan secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun. Bisa Yan lihat Taehyung dengan santai melakukan sebuah kartu lama dari saku kemejanya, memberikan itu pada sang bibi yang segera diterima oleh mereka dengan sedikit berebut. Hubungi nomor di sana dan katakan berapapun nominal yang kalian inginkan. Setelah kalian menerima uangnya, jangan pernah berani untuk menginjakkan kaki di rumah ini lagi, ucap Taehyung. Kau serius kami bisa mendapatkan uangnya dengan segera? Tanya wanita parubaya itu merasa ragu. Apa wajahku ini tampak seperti seorang penipu? Balas Taehyung masih bersikap tenang. Kalau begitu akan kami coba. Jangan membuat gara-gara lagi termasuk mengusik ketenangan ibu mertuaku, atau aku tidak akan segan-segan untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Apa kalian mengerti? 3 parubaya itu tampak menekuk ludahnya kasar. Tentu saja mereka takut dengan ancaman Taehyung, terlebih Taehyung melakukannya dengan raut wajah serius. Baik,
Kami tidak akan mengusik Mary lagi selagi uang itu benar-benar nyata adanya. Kalau begitu kami permisi. Ketika orang itu segera keluar dari rumah Mary yang keadaannya sudah mirip seperti kapal pecah.